Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga kita bisa bertemu, insya Allah. Kalau tidak di dunia, kita ketemu di akhirat, insya Allah. Sama-sama masuk rombongan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Barakallah fi umrikum. Semoga umurnya menjadi umur yang manfaat, insya Allah. Tetap sehat, afiat, insya Allah. Kalau tidak memungkinkan memakai air, maka bisa dengan bertayamum. Kalau tidak memungkinkan memakai air. Tapi kalau memungkinkan pakai air, maka pakai air. Mungkin di nyuruh perawatnya atau gimana caranya lah. Bisa dengan mengalirkan air di tempat yang boleh kena air. Kalau tidak boleh, maka dengan tayamum. Tapi nanti sholatnya wajib qadha, karena ada infusnya tadi. Sholatnya wajib qadha ketika sudah sembuh. Waalaikumsalam, minta ijazah setelah taklim. Bagus, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh-boleh aja. Ya nggak masalah sih, nggak ada larangan untuk itu. Apabila tidak membahayakan kesehatan, tidak mengakibatkan bahaya dalam kesehatan si wanita tersebut, maka boleh. Tapi kalau sampai membahayakan, karena kalau minum obat seperti itu kan terus-menerus membahayakan, maka hukumnya adalah haram. Iya, yang pertama kita kunut, misalkan kita dapat 1 rakaat dengan imam, otomatis kita kunut dengan imam kan. Nah, ketika setelah imam salam kita melanjutkan rakaat kedua kita, maka kita waktunya sunnah untuk kita sendiri untuk kunut. Maka kunut 2 kali, betul. Niat itu ada 2 macam, ada yang secara rinci harus menyebutkan kata-kata tertentu seperti niat sholat, ada yang maksud dan tujuan. Tujuannya itu apa? Seperti sodako, itu maksud dan tujuannya sodako itu apa? Boleh istiqomah, nggak apa-apa, kan ada suaminya tok kan. Tapi kalau enggak ya suaminya aja yang komat ya, atau anaknya, mungkin anaknya yang komat. Kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin yang biasa kita baca setiap Senin malam. 2 Senin ya, 2 Senin sekali di Majelis Ta'lim Al-Islami di Tanjung. Dan live juga biasanya kita di Instagram. Karangan Habib Muhammad bin Abdullah. Kalau tidak mau ditegur ketika dia salah baca Qur'annya, ya mungkin perlu diruqyah pakai kopi. Ya berarti orang ini egois dan orang ini apa ya, sok tahu mungkin ya. Harus ditegur sih. Waalaikumsalam. Membaca Fatihah maksudnya apa ini? Wanita yang dicintai supaya apa? Supaya wanita itu cinta. Itu berarti paksaan kan? Memaksakan orang supaya cinta dengan doa. Wiridototapulullah. Ini pertanyaannya belum lengkap. Apakah berdosa jika titik apa dia diapakan? Kalau digabung boleh. Qadha dan puasa. Mas kau tidak tahu. Wallahualam, mungkin bisa diinformasikan ke Rabita Alawiyin, suatu organisasi badan yang mengurus permasalahan nasab sedunia. Kalau kita membeli barang di situ itu dan bisa menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau tidak, ya bisa menjadi syubhat juga kan. Ya kita kalau kita tidak tahu, tidak ada hukum sih sebetulnya. Ya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar yang baik dengan sesuai aturan syariat, tapi ya ikhtiarnya itu bukan karena ditolak terus dukun bertindak kayak gitu, itu kan haram ya. Dan setelah itu move on. Karena di surat Taubat itu menceritakan tentang murka Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya ada yang mengharamkan membaca bismillah, ada yang memakruhkan yang membaca bismillah. Wallahu a'lam. Boleh membaca ayat kursi tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim, boleh. Ketika kita membaca bismillah, ya sunnah. Tapi kalau tidak membaca bismillah dulu, tidak apa-apa, tidak masalah. Terutama sebelum tidur ya. Waalaikumsalam, bukan mubadir itu, tapi itu adalah tajdid wudhu atau memperbarui wudhu, dan itu hukumnya adalah sunnah. Perbarui wudhu itu hukumnya sunnah, tidak apa-apa. Amalannya ya minta sama Allah lah. Minta sama Allah supaya dapat jodohnya, dapat rezekinya, dapat apapun yang kita minta sama Allah. Persolawat, perbanyak solawat dan istighfar. Kemudian baca ya latif 129 kali setiap habis sholat. Itu juga buat ketenangan hati kita. Apalagi kalau galau ya. Kalau hati lagi galau. Kita tidak boleh mengganggu ritual keagamaan agama lain. Dan kita tidak boleh ikut campur dalam urusan keagamaan orang lain. Selama itu berada di tempatnya mereka sendiri, kita tidak boleh mengusiknya, tidak boleh mengganggunya, dan tidak boleh ikut-ikut campur. Wanita yang sedang haid itu diperbolehkan untuk pakai sampo atau mandi dengan pakai sampo keramas. Sebenarnya tidak ada larangan, tidak ada masalah. Dan ini banyak yang salah kaprah seperti itu. Kesian wanitanya malah kalau tidak sampuan kan. Waalaikumsalam. Fikih tahawulatnya Habib Abu Bakar Admi. Itu fikih modern lah, atau fikih yang era-era sekarang ini.
tentang masalah-masalah yang ada pada zaman-zaman sekarang. Waalaikumsalam. Perbanyak sholawat dan istighfar, dan juga sering mengamalkan amalan-amalan seperti wirid dan zikir yang sudah dapat ijazah, dan sering mengkaji ilmu. Kalau hutangnya sudah sampai jatuh tempo, maka wajib bayar hutangnya. Tapi kalau belum jatuh tempo masih diperbolehkan, asal kita yakin bahwa nanti kalau sudah jatuh tempo kita bisa membayar hutang. Utamakan wajib dulu. Masya Allah. Ya fadhol ke Malang. Ahlan wa sahlan. Kalau mau ketemu silahkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Waalaikumsalam. Kalau dua itu dan cukup salah satunya, ya utamakan yang urgent. Yang urgent adalah akekah dulu. Akekah, nanti kemudian ketika dapat rezeki lagi maka ziarah. Amin amin amin. Semoga lancar semua hajatnya, tidak punya utang lagi. Doakan juga ya.